Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membahas saham-saham yang potensi naik ya teman-teman. Nah, disclaimer dulu, pembahasan di video ini bukan merupakan ajakan jual beli saham, tapi murni untuk edukasi. Saham yang pertama kita bahas yaitu saham Eral teman-teman. Kita lihat ya, Eral kenapa menurut saya menarik ya, karena ini dia sudah berada di atas MA 200 ya. Ini MA 200 garis merah ini yang menandakan Eral itu sudah uptrend. Kemudian dia membentuk eh, chart ya. Chartnya ini, candlenya ini menarik, dia membentuk candle hammer teman-teman. Ini yang bentuknya kayak palu teman-teman ya, kayak palu ini. Sebelumnya dia sudah pernah membentuk hammer ya, membentuk palu seperti ini, dan setelah itu dia naik teman-teman ya. Ini kan di tanggal 23 Juni ya, dan sekarang di tanggal 15 Juli ya, sekitar ya 3 minggu sampai 4 minggu lah, hampir sebulan, tapi dia sudah naik cukup gede teman-teman. Kalau kita hitung dari sini ya, misalkan kita beli di area closing sini lah. Nah ini kita beli dah sudah sekitar 35% naiknya teman-teman. Dan ini potensi lagi ya, karena Errol membentuk candle hammer ya. Nah kalau teman-teman beli, mungkin beli besok, bisa beli di opening ya di 386 atau di 374 ya, di area 374 sampai 386 dengan cut loss ya. Cut lossnya kalau jebol di bawah 352 alias 350 ke bawah harus sudah cut loss. Nah itu teman-teman ya untuk Eral. Kalau kita lihat dari transaksi sendiri Eral seperti apa, nah Eral hari ini tutup di 14 miliar dan transaksinya naik 14 poin atau naik 3,74%. Asing ini tidak terlalu signifikan ya di Eral ya, karena nilainya dia dikit ya teman-teman, hanya beberapa ratus juta sampai ya sekitar 1-2 miliar lah, tidak terlalu signifikan porsi asing di saham Eral. Oke, selanjutnya setelah Eral kita bahas saham yang membentuk candle hammer lagi, yaitu saham MTEK teman-teman. Nah ini kayak palu ya teman-teman, bentuknya kayak palu walaupun tidak sesempurna Eral tadi. Nah ini kalau kita lihat sebelumnya dia juga sudah membentuk candle palu ya. Ini di hammernya ini di tanggal berapa ini? Ini di tanggal 9 Juli. Kalau kita beli di closing 9 Juli ya. Nah ini sudah naik, pernah naik sekitar ya 4%an teman-teman. 4% selama ya 1, 2, 3 hari ini menarik. Dan sekarang dia membentuk candle hammer lagi. Nah kalau jebol 500 ini menarik teman-teman, karena 500 ini merupakan fraksi harga ya, ada fraksi harga naik 5 poin, dan itu 500 ke 505 itu udah 1% naiknya. Kalau di bawah 500 kan sekitar 2 poin ya, pergerakannya 2 poin itu nggak sampai 1% ya, tapi kalau sudah di atas 500 itu satu tiknya bisa 1%. Nah kemudian ini juga ada resist MA 200 ya teman-teman. Ini kalau MA 200 dijebol yaitu di 515, maka MTEK secara jangka panjang mulai uptrend lagi. Oke, walaupun kita lihat ya ini sebenarnya ada chart pattern yang cukup jelek ya, ini karena ada seperti head and shoulders ya, potensi bearish, tapi ya dia masih dijaga teman-teman, dia masih dijaga. Ini kalau area masuknya di MTEK itu ya di 492 ya, cut lossnya di bawah 480 ya, di bawah 480 ini sudah cut loss untuk swing ya, dan bisa mulai dibeli untuk besok. Kita lihat MTEK di transaksi 11 miliar ya, naik 2 poin atau 0,4%, dan jeleknya ini asing buang MTEK ya, ya di angka miliaran ya ini, setiap hari jualan ya, ini bisa kita lihat. Nah 1 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 4 miliar, walaupun ini di bulan Juni ya, tanggal 10 ada net buy 10 miliar, 16 miliar cukup gede, tapi sisanya dibuang terus teman-teman oleh asing. Jadi kalau dari indikator asing sih sangat jelek ya, tapi kalau dari candle hammernya ini cukup bagus, mungkin untuk beberapa hari ada potensi naik ya untuk MTEK. Oke, selanjutnya setelah MTEK ya, saham apalagi yang menarik yaitu SMDR yang membentuk candle hammer juga teman-teman. Candle hammer ini cukup bullish ya kalau kita lihat. Nah ini kan hammer ini teman-teman, ini hammer ya, mirip ya sama ini, dan ini hijaunya lebih pekat ya, ini di tanggal 11 April. Dan setelah itu kita lihat teman-teman, nah SMDR naik kuat ya, sampai tertingginya sekitar, nah ini 57% ya kalau jual deh. Kalau teman-teman jual di sini saja sudah 33%. Kalau di sini sekitar 48%, kalau high-nya di 57%. Ya ini cukup tinggi ya teman-teman. Menarik kan SMDR. Dan kalau kita lihat sih dari chart pattern ya, sebenarnya dia sudah mencapai target penguatan ya.
karena sebelumnya dia membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Ini target penguatannya di 368 sudah dicapai, tapi ini ada candle baru, candle hammer, dan ini merupakan salah satu candle bullish yang cukup kuat ya teman-teman. Jadi menurut saya besok atau beberapa hari ke depan lah ini ada potensi SMDR untuk naik. Nah, batas cut loss-nya di mana ya? Kalau cut loss-nya kalau jebol 310 ya, ini ekornya jebol ya, itu berarti tanda cut loss. Tapi kalau masih main-main di atas itu ya, apalagi kalau tembus 328 ke atasnya ya, itu sangat bagus untuk world. TP-nya gimana? TP-nya take profitnya suka-suka teman-teman. Nah, kalau dari transaksi sendiri SMDR kemarin di 328 itu naik 8 poin atau naik 2,5% dengan value transaksi 7 miliar saja. Tidak terlalu ramai untuk SMDR. Nah, kalau kita lihat asing juga tidak terlalu signifikan ya di sini. Kadang beli, kadang jual dengan transaksi sekitar ratusan juta ya. Net buy ratusan juta, net sell-nya ratusan juta, dan banter-banter 1M sampai 2M ya teman-teman, asing net buy atau net sell-nya. Jadi asing tidak terlalu signifikan di saham SMDR ini. Oke, saham terakhir yang membentuk candle hammer yaitu MTEL teman-teman. Ini saya lihat MTEL. Nah, MTEL ini menarik teman-teman. Dia membentuk candle hammer ya ini di harga 570. Kalau kita lihat apakah sebelumnya ada candle hammer, ini sepertinya nggak ada ya teman-teman. Belum ada historinya. Mungkin ya, agak jauh ya, tapi ini menarik ya. Volumenya tidak terlalu gede ya teman-teman. Kalau kita lihat tipis ya. Kita lihat MTEL. Nah, MTEL naiknya 5,08% ya. Value transaksinya 4 miliar, tipis ya teman-teman, tidak terlalu liquid. Dan kita lihat asing ini banyak net sell ya. Nah, nilainya miliaran ya kalau dalam 1 bulan terakhir. Ada juga net buy tapi tidak signifikan ya. Ini yang paling gede net buy 5 miliar, tapi net sell-nya juga ada 4 miliar, 2 miliar, 1 miliar, 2 miliar ya. 1 miliar rata-rata ya 1 miliar ya teman-teman. Oke, MTEL seperti itu. Jadi besok masih potensi ya teman-teman. Potensi naiknya cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau jebol di bawah 555 berarti harus cut loss. Area belinya di mana ya? Kalau yang bagus itu di candle hijaunya sini teman-teman. 565 sampai 570 itu area yang bagus untuk koleksi MTEL. Tapi kalau kita lihat secara garis besar MTEL masih berada di bawah EMA 200 ya. Jadi belum uptrend kuat. Kalau mau masuk ya menurut saya tipis-tipis saja di MTEL. Oke, setelah kita bahas 4 saham yang membentuk candle hammer yaitu ERAL, MTEK, SMDR, dan MTEL, sekarang kita lihat dari sisi transaksi asing ya. Nah, ini BBRI kita nggak usah bahas ya saham Big Bang ya, karena gerakannya lambat. Kalau buat trading kurang enak. Ini WIFI juga menarik sebenarnya ya. Asing net buy 159 miliar ya. Transaksinya sendiri kemarin 900 miliar. Jadi sangat liquid ya. Kita lihat sekarang WIFI. Nah, ini kan masih di area sideways-nya ya, tapi ini lonjakan volumenya luar biasa teman-teman. Dan asing kan kalau kita lihat 4 hari berturut-turut akumulasi ya berarti ya di saham WIFI ya. Kita lihat WIFI. Nah, ini transaksi dari tanggal 10, 11, 14, 15 ini asing net buy terus ya, cukup gede nilainya. Ada 23 miliar, 18 miliar, 62 miliar, dan 159 miliar. Nah, ini volumenya cukup gede, sempat naik kemudian koreksi lagi teman-teman ya, cukup lambat ya WIFI ya. Sekarang kita lihat di chart 5 menitnya ya, kita lihat. Nah, ini sebenarnya kan naik ya teman-teman. Ini candle hijau tebel, volume tebel, terus candlenya hijau ini tanda akumulasi, tapi setelah itu dibuang teman-teman. Dan ini ada buangan besar ya di jam 13.40 ini ya. Nah, ini otomatis ini buang kiri, ini buang kiri, volumenya besar ya. Jadi menurut saya WIFI kurang menarik teman-teman. WIFI kurang menarik karena apa ya, ini ada buangan besar. Tapi ya kalau besok ada yang HK lagi ya, candlenya hijau tebel seperti ini terus volumenya tebel ya, itu bisa teman-teman pertimbangan untuk masuk. Tapi kalau nggak ada transaksi yang gede dan tidak ada HK yang signifikan ya jangan masuk dulu di saham WIFI. Oke, selanjutnya setelah WIFI kita bahas lagi INDF. Nggak usah ya teman-teman, sahamnya lambat ya ini, dan kemudian closingnya merah kemarin jadi kurang menarik. Nah, ini PGO teman-teman. PGO transaksinya cukup ramai ya, sekitar 418 miliar ya, sangat ramai ya. Dan asing net buy 44 miliar, naik 10%. Ini menarik ya PGO ya. Kita lihat kalau dari beberapa hari apakah asing konsisten beli di PGO. Nah, asing konsisten beli ya.
tanggal 10, 11, 14, 15 ya, 4 hari terakhir asing konsisten beli di saham PGIU. Tapi kalau kita lihat ya, PGIU sebenarnya ada juga buangan ya ini. Sebelumnya asing buangan tapi harganya konsisten naik. Jadi bisa dibilang PGIU ini sangat uptrend teman-teman. Kita lihat PGIU di chart daily ya. Nah ini kan dia nggak jebol teman-teman, ini dijaga teman-teman. Support ini dijaga teman-teman. Nah di area ini, nah, dijaga biar nggak turun. Jadi masih sangat uptrend ya untuk PGIU. Kemudian dari MA 200 pun PGIU jauh di atas MA 200 yang mendikasikan PGIU ini masih sangat uptrend. Kita lihat sekarang di chart 5 menit. Nah ini kan, nah ini di sesi perdagangan awal langsung loncat ya, langsung loncat naik tinggi. Ini ada gap up, kemudian volumenya tebel, hijau tebel ya, lalu mulai buangan itu di jam 9.20 dan buangan lagi di jam 9.35. lalu setelah itu dia nggak terlalu gerak ya, dan baru sekitar sore hari dia diangkat ya, ini jam 15.45 dan 16.00 ini diangkat ya, volumenya hijau tebel, kemudian harganya juga hijau tebel. Jadi ada yang akumulasi besar menjelang closing. Oke, kalau kita lihat PGIU besok masih potensi ya, berarti ya ada kemungkinan besar akan gap up ketika opening. Oke, sekian dulu saja teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton.